Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mau bersyukur dengan segenap hati kami, dengan setiap tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan di dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau yang mati bagi kami, Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami, Yesus. Kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh berucap syukur hanya padamu, Tuhan. Oh, karya terbesar bagi kami, Tuhan, ialah keselamatan-Mu bagi kami sehingga kami tidak masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat semuanya itu, Tuhan. Biarlah kami tetap menjaga kasih karunia-Mu, Tuhan, keselamatan-Mu yang hanya daripada-Mu. Dan biarlah kehidupan kami sepenuhnya kami berikan kepada Engkau. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hari ini Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dan sebentar hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, biarlah men-sharingkan firman-Mu, tentang kebenaran firman-Mu. Dan biarlah apa yang hamba sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan jelas kepada saat ini saudara-saudara yang dimanapun saudara berada mendengarkan dan melihat firman, sharing firman pada siang hari ini. Dan kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat persekutuan pada siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat siang saudaraku dan shalom, dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini untuk bertemu walaupun di dalam ibadah online. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan ada di dalam saya dan di dalam saudara-saudara. Dan saya berterima kasih, kami berterima kasih buat teman-teman, buat saudara-saudaraku yang sudah like dan subscribe. Biarlah apapun yang menjadi mungkin saat ini pergumulan saudara-saudara dengan mungkin mendengarkan atau kita dengan memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan sharing firman Tuhan yang kami sampaikan, biarlah menjadi kekuatan dan pengharapan bagi saudara-saudara, bukan dengan kepintaran kami, bukan dengan mungkin apa yang kami bisa, tetapi semuanya ini hanyalah dari Tuhan, dari Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami untuk supaya kami bisa men-sharingkan firman yang pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat like dan subscribe saudara-saudara. Dan hari ini kita mau belajar tentang sedikit firman Tuhan, bahwa kita memiliki keselamatan. Itu adalah karya terbesar di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita sudah pujikan tadi, bahwa karya terbesar di dalam hidupku adalah pengorbananmu, berkorban Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Dan kita mau belajar bahwa keselamatan kita adalah hasil pembenaran dari siapa? Siapa lagi kalau bukan dari Allah kita, yaitu Yesus Kristus, yang turun ke dunia ini untuk mati di salib, menebus dosa kita, supaya kita tidak berada di dalam penghukuman yang kekal. Tetapi dengan adanya semuanya itu, apakah kita tetap terus ataupun kita saat ini tetap terus berada di dalam kehidupan kita yang masa lalu, yang buruk, yang tidak baik? Tidak. Kita harus berjuang. Kita harus tetap konsisten menjaga keselamatan kita. Nah, di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita baca. Teman-temanku yang membawa Alkitab di gadget, mungkin yang lagi beristirahat ataupun yang mungkin lagi tidak ada kegiatan apa-apa, biarlah saat ini kita mau membaca firman Tuhan. Roma 5 ayat 1 sampai ke 11. Kita baca dari judulnya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa sebelum kita diselamatkan, kita tidak berdamai dengan Allah. Jikalau ada kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, pasti sebelumnya tidak ada damai. Karena setelah Adam dan Hawa berdosa,
kita sudah hidup di dalam dosa, dan di dalam dosa tidak ada kedamaian. Maka dari itu dikatakan, kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh karena Tuhan kita, yaitu Kristus Yesus. Dan kita juga dibenarkan oleh iman kita. Kita harus mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia telah mati dan Dia telah bangkit untuk menebus dosa kita. Itu yang harus kita kuatkan. Itu yang harus kita ingat terus, yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja. Walaupun saat ini mungkin saudara-saudara mendapatkan ujian, mendapatkan pergumulan, tetapi di dalam ayat 3 sampai yang keempat, bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, siapa yang saat ini mungkin masih menjalani kesengsaraan demi kesengsaraan, kalau diminta pasti tidak mau ya kita mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan. Tetapi jika Tuhan yang mengizinkan semuanya itu, Tuhan pasti ada tujuan. Untuk apa? Untuk supaya menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu mendatangkan tahan uji. Tahan uji di dalam pergumulan, tahan uji di dalam kesengsaraan. Yang pasti kesengsaraan dalam mempertahankan iman kita ya, bukan kesengsaraan di dalam apa yang kita perbuat sendiri, dengan kesalahan kita sendiri mungkin, dengan kita berbuat jahat, dengan kita tidak melakukan perbuatan dengan sesuai firman Tuhan, itu salah saudara-saudara sendiri, bukan ujian dari Tuhan. Tetapi jika di dalam ujian Tuhan, kesengsaraan dalam Tuhan, itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jikalau kita berharap kepada manusia, kita berharap mungkin akan diberi uang oleh bos kita, mungkin kita akan diberi makan mungkin oleh tetangga kita mungkin, ataupun kita berharap kepada manusia lah. Berharap kepada mungkin kita mau naik jabatan yang lebih tinggi, kita mendapatkan keuangan yang lebih, mendapatkan mungkin barang yang mungkin kita inginkan. Tetapi semuanya itu jikalau kita berharap kepada manusia, 0, 0, dan akhirnya kita apa? Kecewa. Dan kecewa meninggalkan Tuhan, padahal kita sendiri yang menaruh pengharapan yang semu kepada manusia. Tetapi kita marahnya kepada Tuhan. Maka dari itu jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan jikalau kita mempunyai ketekunan dalam kesengsaraan dan menimbulkan tahan uji, dan pastinya menimbulkan pengharapan, kita harus ada Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita manusia lemah, kita manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa, melakukan perbuatan yang ajaib, mungkin yang great, yang bagus, jikalau tanpa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa, saya tidak bisa berkata kamu tidak bisa, tetapi itu hanya sebentar, tidak everlasting dan tidak bisa lama. Karena pasti ada masanya manusia itu tidak kuat. Pasti ada masanya manusia itu lemah. Yang pasti lemah dalam bidang rohani. Dan saat manusia lemah di bidang rohani, dia akan jatuh ke dalam dosa. Dan hukuman dosa, teman-teman sudah tahu, adalah maut. Jika Tuhan kasih kesempatan, ya kita bisa bertobat dan kembali ke jalan benar. Tetapi kalau tidak, biarlah Tuhan yang tahu semuanya. Maka dari itu, kita minta Roh Kudus untuk selalu berada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya dan kita tahu pasti, jikalau teman-teman membangun iman saudara, membangun Roh Kudus terus berada di dalam kehidupan saudara,
bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mati untuk kita. Mungkin banyak orang yang tidak yakin ataupun tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita. Tetapi kita yang percaya, marilah kita meneguhkan iman kita. Karena jika di logika dengan akal manusia, pastilah tidak ada pribadi atau sosok siapapun yang mau mati untuk menebus orang yang berdosa, atau untuk mati untuk orang yang berdosa. Oke lah, mungkin mengorbankan diri dia untuk orang yang benar, untuk orang yang baik, mungkin ada. Tetapi kalau mati untuk orang yang berdosa, itu tidak mungkin. Kalau kita logika manusia itu tidak mungkin. Apalagi bangkit. Tidak ada orang yang mati dan bangkit. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan semuanya itu. Tuhan Yesus benar-benar mati dan bangkit. Karena saat Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Mari saat ini kita mau lebih percaya lagi bahwa dengan kematiannya kita mendapatkan pembenaran di dalam iman kita. Dan kita juga menjadi diperdamaikan dengan Allah kita. Karena kita tahu, seperti yang tadi awal saya bilang, bahwa dahulu kita hidup dalam dosa. Hidup tidak damai sejahtera karena hidup dalam dosa. Dan kita hidupnya bertentangan, berseteru dengan Allah. Tetapi dengan adanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah kita. Dan bukan hanya itu saja, kita dapat bermegah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita dapat bersukacita di dalam apapun yang kita kerjakan. Kita dapat bersukacita saat ini, bermegah walaupun kita di dalam kesengsaraan. Kita dapat bermegah walaupun kita di dalam masa pencobaan, pergumulan. Karena kita percaya masa-masa itu pasti akan habis. Dan semuanya akan diganti dengan sukacita. Mari saat ini saudara-saudaraku, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus dan penebusan yang sangat-sangat hebat di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita mendapat kebenaran dalam iman, dan pastinya kita diperdamaikan dengan Allah kita. Maka dari itu, marilah kita mau hidup benar di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Jikalau teman-teman kesulitan di dalam mungkin keuangan, di dalam hubungan pribadi dengan orang tua, dengan anak, dengan siapapun, ataupun kesulitan mendapat jodoh, bisa saja. Tetapi biarlah dalam masa itu kita tetap bermegah di dalam Tuhan. Jangan sekalipun hilang sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah apa? Kita sudah ditebus. Marilah saat ini kita kembali ke dalam Tuhan. Jikalau kita tidak kembali ke dalam Tuhan, kita akan berseteru kembali dengan Allah kita. Mari kita berdamai dengan Allah kita, supaya hidup kita, supaya apa yang kita lakukan dapat berdampak bagi siapapun yang ada di dalam dunia ini. Bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita, bagi anak kita, bagi istri kita, bagi bos kita, bagi teman sepelayanan kita. Siapapun, jikalau kita berdamai dengan Allah, karakter Yesus Kristus pasti ada di dalam diri kita. Roh Tuhan, Roh Kudus juga ada di dalam diri kita. Dan kita pasti mendapat ketenangan hati di dalam apapun yang kita kerjakan. Karena kita percaya bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karya-Mu Tuhan bagi kehidupan kami itu sungguh luar biasa.
Engkau mati dan bangkit bagi kami untuk menebus dosa kami sehingga kami dapat diperdamaikan dengan Allah. Supaya tidak terjadi perseteruan di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur itu. Terlebih kami mendapat pengharapan yang penuh di dalam-Mu. Di dalam apapun yang kami lakukan, biarlah pengharapan itu ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada di dalam kami. Roh Kudus-Mu tetap terus tinggal di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat memiliki pengharapan yang penuh hanya di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mau bertobat, kami mau berjalan ke dalam firman-Mu. Kami mau tidak lagi berseteru dengan Allah. Dan biarlah kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur semuanya. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan rencana kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.